Pembahasan soal PTS muatan PPKN. Yang nomor 1, sikap yang dibutuhkan dalam menyikapi perbedaan yang ada di sekitar adalah, berarti kita cari sikap yang positif atau yang baik. Jawabannya yang B, yaitu menanamkan sikap rendah hati. Yang A, ini salah ya, merasa paling benar sendiri, berarti jelek. C, tidak mau membantu orang lain yang berbeda pandangan, ya nggak boleh juga. D, menjaga persatuan dan kesatuan hanya dalam lingkungan sekitarnya, berarti di lingkungan lain tidak. Yang benar B, nomor 1. Kemudian lanjut nomor 2, manfaat diterapkannya sikap mendahulukan kepentingan bersama adalah, jawabannya B, terciptanya persatuan dalam perbedaan, ya. Yang A, C dan D ini salah karena di sini golongan tertentu. Contohnya A, tercapainya tujuan golongan tertentu. Tidak boleh ya, karena ini untuk kepentingan bersama, tidak boleh hanya untuk kepentingan golongan tertentu. Yang C dan D juga ya, untuk golongan tertentu saja. Lanjut nomor 3, keragaman suku dan budaya di Indonesia membuat masyarakat di setiap daerah harus hidup dengan, tentu saja yang A ya, rukun. Nomor 3 jawabannya A. Lanjut nomor 4. Nih. Kewajiban siswa di sekolah diatur melalui B, tata tertib sekolah, tentu saja itu ya. Kalau A, rambu lalu lintas itu berarti di jalan. C, pekerjaan rumah berarti di rumah. D, jadwal ronda itu berarti di lingkungan masyarakat atau di kampung ya. Nomor 5, pernyataan berikut. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Ya, contoh perilaku hidup rukun di dalam perbedaan adalah, berarti perilaku yang baik ya, perilaku hidup rukun. Nomor 1, mengganggu teman yang beribadah. Itu kan nggak boleh ya. Yang nomor 2, memberi kesempatan teman beribadah. Ini bagus, boleh. Nomor 3, membanggakan budaya salah satu daerah saja. Ini juga tidak baik karena budaya itu di Indonesia beragam. Jadi tidak boleh hanya membanggakan satu budaya dari daerah tertentu. Yang keempat, tidak membedakan teman berdasarkan agama. Ini bagus, berarti jawabannya yang 2 dan 4, yaitu C ya. Lanjut yang Romawi 2 nomor 6, sebutkan manfaat melakukan kerjasama. Tentu saja yang pertama, dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan atau persaudaraan. Yang kedua, menumbuhkan semangat persatuan. Yang ketiga, pekerjaan bisa lebih cepat selesai. Kemudian yang keempat, pekerjaan menjadi lebih ringan ya, nomor 6. Lanjut nomor 7, mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Karena dengan semangat persatuan dan kesatuan, kita telah berhasil mewujudkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan dengan penuh pengorbanan. Maka dari itu, kita sebagai pewaris bangsa yang merdeka ini harus tetap kuat menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia agar tetap kokoh sebagai bangsa dan negara yang saling menghormati dan menghargai. Lanjut ya. Romawi 3 nomor 8, apakah makna bersatu kita teguh? Maknanya adalah menyatukan berbagai unsur dalam perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan ya. Jadi dengan adanya perbedaan bukan malah menjadikan perpecahan, tapi justru menyatukan unsur-unsur yang ada sehingga semakin kuat. Nomor 9,
Berikan 3 contoh sikap yang mencerminkan kesatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya sendiri. Yang kedua, mencintai produk dalam negeri. Yang ketiga, mengembangkan semangat kekeluargaan. Masih ada contoh yang lain. Pembahasan soal PAS muatan PPKN KD 3.4. Nomor 1. Perilaku berikut yang mencerminkan contoh sikap menerima keberagaman adalah, jawabannya yang B, belajar bersama dengan teman yang berbeda suku. Ya, yang A ini salah ya, karena di sini ada kata saja. Berteman baik dengan teman berbeda suku saja. Berarti dia tidak berteman baik dengan teman yang sama suku. C juga salah. Mempunyai banyak teman hanya dari suku yang sama. Ya, ini hanya dari suku yang sama. Berarti teman yang berbeda suku tidak mau berteman. Salah ya. D juga salah. Melakukan piket kelas dengan membeda-bedakan teman. Yang tidak boleh membeda-bedakan teman. Lanjut, nomor 2. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mempunyai arti, jelas ya. A. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nomor 3. Sikap yang harus dikembangkan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Berarti kita cari sikap yang baik, yang positif ya. Jawabannya D. Menerima keberagaman suku budaya sebagai kekayaan bangsa. A ini salah ya, menghapuskan beberapa perbedaan, karena perbedaan itu tidak mungkin dihapuskan ya, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Yang B, memandang rendah suku dan budaya lain, itu tidak boleh ya. C juga salah, menganggap suku dan budaya sendiri yang terbaik, ini tidak baik ya, nggak boleh seperti ini, karena masih ada suku dan budaya yang lain ya. Kita harus menghargai suku dan budaya dari daerah lain juga. Nomor 4. Sikap persatuan dan kesatuan tercermin pada kegiatan, jelas ya. Jawabannya D. Kerja bakti membersihkan lingkungan. Ya, A, B, C salah semua ya. Nomor 5. Berikut makna penting persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah, jawabannya C. Tumbuhnya sikap nasionalisme dan tolong-menolong antar teman. Yang A ini salah ya. Terjalin rasa individualisme pada bangsa Indonesia. Rasa individualisme itu berarti dia jelek ya, sifatnya semacam egois, dia lebih mementingkan kepentingannya sendiri. B. Menjalin rasa saling melengkapi antar teman yang satu suku saja. Berarti dia tidak menjalin rasa saling melengkapi dengan teman yang berbeda suku. Ini juga tidak baik, berarti salah. Yang D. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling melengkapi satu suku. Ini ya yang bikin salah, ada kata satu suku. Itu ya. Nomor 6. Kemerdekaan bangsa Indonesia dapat dicapai dengan adanya, ini ya, sudah jelas tentu saja jawabannya persatuan. Nomor 7. Salah satu manfaat terjalinnya persatuan dan kesatuan adalah kehidupan menjadi rukun, atau kalian ada jawaban lain, misalnya menjadi aman, itu juga boleh, tentram, nyaman ya, dan yang lain-lain. Nomor 8. Melaksanakan gotong royong membersihkan kelas merupakan bentuk persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah ya, sudah jelas karena di kelas ya, ini berarti di lingkungan sekolah. Nomor 9.
Mengapa kita harus menjaga persatuan dan kesatuan? Jawabannya yang pertama, agar hidup damai, ya. Atau pilihan jawaban lain, lebih mudah menyelesaikan masalah. Yang ketiga, pekerjaan berat menjadi ringan, itu juga bisa. Kemudian yang keempat, tidak mudah disusupi musuh, ya, tidak mudah terjadi konflik atau perpecahan, itu juga boleh. Lanjut nomor 10. Bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat? Ya, jawabannya banyak. Yang pertama, kalian boleh menjawab menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang keempat, tidak membeda-bedakan agama, suku, dan ras.